Manusia dilahirkan ke dunia tidak semata-mata hanya untuk menjalani kehidupan yang telah diberikan, namun untuk menjalani kehidupannya dengan penuh rasa syukur, tawakal, dan senantiasa berikhtiar. Karena sesungguhnya karunia Allah akan datang kepada mereka yang senantiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Selama manusia itu bernyawa, umat muslim dalam menjalani kehidupannya meneladani Rasulullah SAW yang merupakan sosok bagi umat muslim untuk bersikap dan berperilaku ikhlas, jujur, amanah, yang merupakan beberapa akhlakul karimah yang patut umat muslim terapkan. Gelar Uswatun Hasanah merupakan gelar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Uswatun Hasanah dalam bahasa Indonesia memiliki arti suri tauladan yang baik. Sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah SAW adalah yang wajib diterapkan manusia dalam berpedoman berperilaku sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Pada hari ini Anda berjumpa bersama saya Meilianti Rana Asmara dalam Jejak Islam. Dan pemirsa, pada hari ini, saat ini kita sedang berada di bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dirayakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasul kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini. Dan pemirsa, Rasulullah SAW sendiri adalah sesosok manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk menjadi uswatun hasanah atau menjadi teladan yang baik bagi umatnya yang ada di muka bumi ini. Untuk itu pemirsa, untuk tahu lebih banyak tentang keteladanan dari Rasulullah SAW sendiri, tetap ikuti perjalanan saya dalam Jejak Islam. Rasulullah SAW bersabda, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Davis Oktora yang terus berproses. Beliau memilih perdagangan sebagai usahanya, serta menerapkan sikap dan perilaku Rasulullah SAW dalam berdagang. Sebuah perjalanan panjang, hijrah menuju istiqomah, mendorong beliau untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagaimana sebetulnya Pak perjalanan Hunian Berkah ini sendiri Pak, dari mulai berdirinya sampai dengan saat ini? Saya berkomitmen pada diri saya sendiri, saya akan menjadi seorang pedagang, seperti itu. Dan kita tidak tahu mau dagang apa, jadi dagang aja apa adanya. Awalannya kita dagang madu, jadi ada teman, saya sebut namanya Ustadz Sahdan, dia ngajak kita jualan madu. Alhamdulillah kita dagang madu, kemudian kita berkomitmen pedagang itu harus jujur, harus amanah, dan juga harus apa adanya menyampaikan produk kita. Kalau produk kita berlebih,
Kita sampaikan kelebihannya, kalau produk kita kurang, kita sampaikan kurangnya, seperti itu. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun kita dagang madu, dan kemudian ada teman yang melihat, setelah itu dia ngajak kita kerjasama untuk mengelola sebuah usaha di bidang lain, di selain madu, gitu. Makanya usaha di bidang hunian berkah, seperti itu dia. Dan alhamdulillah dengan kesamaan visi dan misi kita menjalankan usaha ini. Jadi usaha ini sendiri sebenarnya gabungan dari beberapa teman-teman. Jadi bukan usaha sendiri. Saya hijrah untuk benar-benar menerapkan sistem perdagangan Islam itu bisa dibilang mungkin di awal 2014. Waktu itu kita masih berdagang dropshipper. Jadi dropshipper itu adalah sistem jual beli online yang memang banyak perdebatan di sana, seperti itu. Seperti ya tidak boleh menjual produk milik orang lain tanpa persetujuan mereka, tidak boleh membuat akad di atas akad, seperti itu. Dan karena saya dan keluarga juga tidak nyaman untuk menjalankan sistem seperti itu, walaupun hasilnya luar biasa untuk mencukupi kebutuhan itu sudah berlebih. Tapi karena ada keraguan-raguan di sana, makanya kita hijrah. 2014 kita hijrah, ya sudah, kita bingung mau dagang apa. Yang awalnya full online semuanya, kita hijrah, akhirnya kita dagang konvensional. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja teladan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan kita? Saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Farhan yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara menerapkan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Bagaimana sebetulnya cara kita menerapkan teladan Rasulullah, dan sebetulnya apa saja Pak Ustadz teladan Rasulullah yang bisa dengan mudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Allah berfirman, A'udzu billahi syaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Allah sudah menegaskan bahwa pada sosok Nabi Muhammad itu ada cerminan, ada teladan, ada potret, ada role model, uswatun hasanah, ya. Tentu bagi kita, bagi umatnya. Nah, setiap apa yang disandarkan kepada Nabi, yang diceritakan dari Nabi, yang bersumber dari Nabi, itu memang sesuatu yang baik. Apalagi Nabi memang diformat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panutan, sehingga baik dalam akidah, dalam ibadah maupun muamalah. Nah, Rasul pun sudah menegaskan, sesungguhnya aku inna bu'itsu li'utamimma sholihal akhlaq, untuk memperbaiki akhlak, ya, agar akhlak kita ini semuanya baik, lurus. Dan esensinya adalah ketika kita punya akhlak yang baik, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berinteraksi secara sosial, akan muncul kenyamanan satu sama lain. Misal dalam bertetangga, dalam bertamu, dalam berkeluarga, termasuk dalam berniaga. Semua itu kan ada rambu-rambunya. Semua untuk kenyamanan. Dalam perniagaan, misal kita nih jual satu buahan, jadi kalau memang buah ini baik, katakan baik. Nah, misalnya ditawar oleh konsumen, manis enggak? Nah, ketika kita memberikan yang manis, maka di saat nanti sudah sepakat jual beli, yang dikantongin yang manis juga. Jangan sampai nanti ada yang asamnya dimasukin juga,
atau ada yang busuknya dimasukin juga, itu kan berarti ada penipuan. Iya. Nah, itu teladan Nabi. Nabi sudah mengajarkan mal ghasya falaysa minna. Yang berbohong, yang berdusta ini bukan termasuk golonganku. Iya. Nah, ini dalam hal niaga misalkan termasuk tidak boleh mengurangi timbangan misalkan. Jadi siapapun ketika dia berprofesi sebagai pedagang, ya tidak boleh mengurangi timbangan, dimainkan timbangan. Ya kalau memang 1 liter, 1 liter. Kalau 1 kilo, 1 kilo. Jangan dikurang-kurangi, disetting-setting misalkan. Nah, itu juga penting. Jadi ketika itu diimplementasikan, lagi-lagi baik kita pembeli ikhlas, ridho lah nerima, Iya. yang penjual juga begitu. Iya. Tapi kalau sudah ada penipuan, efeknya apa? Pembeli akan ngomel, Iya. pembeli bisa marah, nanti terjadi Cekcok. sesuatu yang tidak baik. Sesuatu. Dalam hukum asal itu kan al-aslu fil asya' al-ibaha. Perkara apapun dalam muamalah itu boleh sampai hatta yadul dalil at-tahrim. Ada postulat hukum, ada ilat yang menyebabkan sesuatu itu berubah menjadi haram. Misal tadi ya berniaga tapi dengan kebohongan. Nah, kemudian dalam konteks yang lain, ya transaksi itu, perdagangan itu tidak boleh ketika ada unsur gharar. Nah, jadi termasuk perniagaan yang ada unsur apa? Perjudian. Ya, perjudian. Saya sendiri sangat mengagumi Nabi Muhammad SAW, dan ada 3 prinsip yang saya selalu pegang dan itu terinspirasi dari beliau, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kita seperti itu. Apapun yang terjadi, kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Nah, awalannya itu kita berangkat dari prasangka baik. Dari prasangka baik, orang datang ke kita nawarin kita kerjasama, kita prasangka baik. Jangan kita berprasangka bahwa dia itu akan nipu kita, kemudian orang itu akan mencelakai kita. Itu jangan seperti itu. Bismillah, prasangka baik dengan orang tersebut. Yang kedua, dari teladan dari Nabi Muhammad itu adalah bertanggung jawab. Jadi yang kedua adalah bertanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, terhadap perniagaan kita. Kalau kita sudah berkata A, maka A sampai selesai. Kalau kita berkata saya tunggu di sini, apapun yang terjadi kita tunggu di situ. Kita berkata ini 1 kilo, maka 1 kilo. Itu pertanggungjawaban, karena segala sesuatu itu ada hisab. Dan yang ketiga adalah kreativitas. Nabi Muhammad itu sangat mencontohkan tentang kreativitas. Jadi waktu dulu, jadi kabilah itu mereka berjalan membawa produk dari Mekah ke Syam. Nah, itu produk itu dijual. Produk itu habis. Pedagang yang lama, mereka akan berpesta di sana. Kemudian pulang bawa uang. Nah, kreativitas Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Jadi dia bawa produk Mekah ke Syam, kemudian dari Syam itu uang yang didapat itu dibelikan produk lagi. Dibelikan produk lagi, kemudian dibawa pulang ke Mekah. Gitu. Ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi yang awalannya hanya jual beli antar barang 1 kali, ibarat kita dari Bengkulu ke Curug ngosong aja. Nanti dari Bengkulu ke Curug itu jangan ngosong, kita bawa apa gitu. Nanti dari Curug ke Bengkulu jangan ngosong lagi, kita bawa lagi sesuatu. Itu kreativitas itu di situ sebenarnya. Jadi kita sedikit out of the box. Ya, dari kebiasaan yang sudah ada. Ya, itu saya terapkan di madu. Jadi berprasangka baik. Jadi prasangka baik itu supplier madu itu banyak. Jadi saat mereka nawarin produk ke kita terima produknya, tapi tentu dengan selektif, dengan memilih, dengan beberapa pertimbangan dari kita terima produknya. Dan kita juga bertanggung jawab. Kemudian kreativitas. Dari awalnya kita hanya jualan madu saja, dan juga teman-teman hanya jualan madu saja, nanti kita berkreativitas, kita combine madunya dengan kunyit, jadi madu kunyit khusus untuk lambung. Madunya dengan jahe, jadi dia produk madu untuk daya tahan tubuh. Madu dengan kencur, jadi lagi untuk obat alami untuk batuk. Seperti itu, dan terus berkreativitas.
Jadi dalam transaksi jual beli memang ada yang kita riba. Wa halalul bai'a wa harrama riba. Itu dalam Quran sering disampaikan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu kan secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Nah, sifatnya begini, yang dikatakan riba itu misalnya kita meminjam sesuatu atau membeli barang sesuatu, tapi harganya itu yang ditetapkan dengan nanti yang dibayarkan itu berbeda. Nah, ada perbedaan biaya itu namanya riba. Lalu ada pertanyaan misalnya, Pak, gimana kalau kami beli mobil, kami pakai kredit suatu yang boleh, cuma tinggal akadnya gimana. Misalnya si fulan jual mobil, kalau dia cash 100 juta, kalau dia kredit 130 juta. Nah, jadi antara pembeli dan penjual sudah tahu, kata penjual, ini mobilku ini kalau Bapak punya uang cash 100 juta. Yeah. Kalau Bapak mau kredit 130 juta. Berapa tahun mau bayar? 3 tahun, 4 tahun. Ya sejumlah 130 juta itu. Nah, itu boleh. Jadi tidak masalah. Karena akadnya sudah di awal, penetapan harganya di awal fix, tidak fluktuatif. Jadi pembeli tahu berapa harga mobil itu, tinggal dia mikirkan kalau 3 bulan berarti dia bayarnya 130 juta dibagi 3 tahun, dibagi 2 tahun. Kalau dia 3 tahun agak kecil, kalau 2 tahun lebih besar, tapi uangnya sejumlah segitu, 130 juta. Yang menjadi haram itu ketika misalnya harga mobil itu 150 juta kredit, tapi dalam waktu 3 tahun ternyata totalnya sampai 300 juta. Nah, itulah yang dikatakan riba itu. Maka tentu kita harus menghindar dari hal begitu. Rata-rata orang yang sudah begitu merasa betul, apalagi nanti kalau terlambat kena bunga, ketika kena cas, kalau dia ini kena penalti. Nah, semua tambahan itulah yang menyebabkan riba. Jadi diajak sama teman-teman untuk mengelola sebuah bisnis baru ya. Dari awalnya kita hanya pengusaha madu bertahun-tahun, diajak ke sektor yang berbeda, ke sektor properti. Tentu itu sebuah tantangan yang baru. Tapi lagi-lagi kita berprasangka baik saja. Berprasangka baik, orang percaya sama kita, bismillah yuk kita jalanin. Dan diamanahi untuk jadi direktur di perusahaan. Yang bikin saya tertarik adalah satu. Jadi komitmen kita dengan teman-teman adalah kita memberikan syarat yang sangat mudah di Hunian Berkah. Itu hanya KTP saja. Dari petani, nelayan, pedagang harian, buruh, itu boleh gabung ke kita. Kalau di tempat lain mereka harus melalui beberapa tahapan, harus ASN, harus pegawai BUMN, harus pegawai swasta yang kredibel perusahaannya, seperti itu. Ya, tentu itu pertimbangan mereka. Tapi di kita insya Allah siapapun teman-teman yang berkomitmen untuk istiqomah, untuk menjalankan prinsip Hunian Berkah, yang prinsip perdagangan yang Islami, insya Allah kita bisa terima mereka. Jadi di Hunian Berkah itu kita bisa dibilang kita melawan arus. Kepada teman-teman juga kita sering sosialisasi tentang Hunian Berkah. Jadi Hunian Berkah di sini yang kami tekankan adalah semua orang itu bisa membangun peradaban, bisa membangun hunian tanpa harus bergantung dengan lembaga keuangan perbankan misalnya, tanpa bergantung dengan perusahaan misalnya. Nah, dari perusahaan kami sendiri berkomitmen, kami akan menyampaikan informasi ini bahwa tidak butuh uang miliaran rupiah untuk membuat sebuah hunian. Contoh, sekarang kita ada lokasi tanah, gitu, yang seharusnya tanah itu diinvestasikan, ditambahin investasi besar ratusan juta, di kita tidak perlu seperti itu. Makanya ini tanah, kemudian yang ya silakan tanahnya diambil, silakan dibangun rumah, mau dibikin fondasi juga boleh, mau dimanfaatin juga boleh. Seperti itu kira-kira. Itu komitmen kami kepada umat. Kami memberikan akad yang syariah, akad yang tidak zolim, akad yang tidak goror, akad yang tidak maisir.
Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Selama perjalanan manusia hidup di muka bumi ini, akan selalu membawa timbangannya, baik dan buruk. Adalah perhitungan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bahwa sejatinya manusia dilahirkan ke dunia adalah untuk hidup, berbuat baik, serta memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya, bukan untuk sekedar hadir di dunia. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ada banyak sekali keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kejujuran, kreativitas, dan kemandirian tentunya.